Ya, itu maaf untuk ini setelah ini bisa langsung kita mulai saja. Eh, Mangga Ustadz untuk waktu dan eh, tempatnya kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian rutin kita di tiap Sabtu subuh ini, kita memasuki materi baru dari kitab Fikih Asmaul Husna, yaitu materi tentang Asma Allah Al-Husna. Itu khusus bagi Allah saja dan tentu sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala saja. Yang punya buku bisa lihat di halaman 89. Penulis berkata, sesungguhnya di antara kaidah yang penting dan prinsip yang berharga dalam pembahasan nama Allah yang baik atau Asmaul Husna, yaitu bahwasanya nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang mulia itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kemuliaan, kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala pula. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Walillahi al-asma'u al-husna fad'u biha." Walillah hanya milik Allah saja. Kita sering mendengar kata walillahil hamd, walillahil hamdu. Di situ ketika lillah ini kita simpan di depan, itu untuk menguatkan, artinya hanya milik Allah semata saja. Nah, ayat ini, lafaz berikutnya menjelaskan al-asma'ul husna. Asma'ul husna itu artinya asma'ul husna itu hanya milik Allah saja. Tidak boleh diperuntukkan kepada makhluk. Jadi nama-nama yang paling mulia, yang mengandung sifat sempurna, itu hanya Allah yang memilikinya. Maka oleh karena itu berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang terbaik tersebut, ya, melalui Asmaul Husna tadi. Walaupun Allah Subhanahu wa taala kadang menamakan sebagian makhluknya dengan nama-nama Allah tadi, maka itu dikhususkan untuk mereka sesuai dengan, ya, keadaan mereka sebagai makhluk. Bila Asmaul Husna diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti nama tersebut khusus bagi Allah sesuai dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Bila itu diberikan kepada makhluk, maka itu khusus untuk mereka sesuai dengan kekurangan dan kelemahan mereka. Di sini dibahas beberapa contoh. Seperti Allah menamakan dirinya dengan Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah memiliki sifat hidup. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang maha hidup, kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Allah juga menamakan makhluknya dengan Hayyan. Hayyan itu artinya hidup juga. Ya. Dalam surat Yunus ayat 31, Allah menjelaskan sifat hidup bagi makhluknya. Wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Ini kata hayy, ya. Ini juga ada pada makhluknya. Allah menggunakan kata ya hayyu. Allah berfirman, dan siapakah yang mengeluarkan al-hayy yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bila kita perhatikan secara seksama, surat Yunus ayat 31 dan Al-Baqarah ayat 255, lafadznya persis sama. Al-Hayy. Al-Hayy. Al-Baqarah 255, berkenaan diri Allah, Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy. Ini berkaitan dengan Allah. Dengan makhluk, Allah juga menggunakan kata al-Hayy. Wa ma yukhrijul hayy. Begitu. Apanya sama persis. Sama al-hayy. Dibunyikan dengan lafaz yang sama. Maka al-hayy hidup bagi Allah, maka itu hidup yang khusus karena penuh dengan kesempurnaan. Ya. Jadi kedua nama ini, lafadznya jika dimultakan artinya kehidupan yang merupakan lawan dari kematian. Al-Hayy artinya hidup, ya, lawan dari mati. Adapun jika disandarkan kepada sesuatu yang tertentu, maka maknanya sesuai dengan yang disandarkannya. Maka di sini kehidupan yang dinisbatkan kepada Allah, yang disandarkan kepada Allah adalah kehidupan yang khusus bagi Allah, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah maha sempurna, maka hidupnya Allah tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan diiringi atau diikuti oleh kematian, kebinasaan, kekurangan, maupun kelemahan, dan tidak akan ditimpa oleh rasa kantuk maupun tidur karena kesempurnaan dan keagungan sifatnya. Adapun kehidupan yang disandarkan pada makhluk, maka adalah kehidupan yang khusus dan sesuai dengan kelemahan serta kekurangan makhluk itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu hidupnya makhluk adalah hidup yang didahului oleh ketiadaan. Tadinya nggak ada menjadi ada. Allah tidak seperti itu. Tentang hal ini Allah berfirman di dalam surah Al-Insan ayat yang pertama. Hal ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa
Ya, di mana ketika itu, di masa itu, mereka sama sekali belum menjadi sesuatu yang disebut. Artinya, belum ada. Jadi Allah mengingatkan manusia, dulu tuh mereka itu nggak ada. Dan ketika mereka hidup, ya, penghujung hidup mereka itu hidupnya itu tidak selamanya. Adalah kata mati di situ. Ada kata mati. Di dalam surah Al-Qasas ayat 88 Allah berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Termasuk kita sebagai manusia. Yang hidup ini pasti binasa. Illa wajah. Kecuali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak akan mati. Dan di dalam hidupnya manusia, ditemani oleh kelemahan. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 28, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia itu dijadikan bersifat lemah. Jadi hidupnya manusia diawali dengan ketiadaan, ketika hidupnya penuh dengan kelemahan dan berujung kepada kebinasaan. Itu hidupnya manusia. Allah subhanahu wa ta'ala hidup, maka hidupnya Allah tidak pernah diawali dengan ketiadaan. Allah yang pertama. Allah al-awwal. Yang pertama sekali ada itu adalah Allah. Dan hidup. Dan dalam hidupnya Allah penuh dengan kesempurnaan. Allah tidak pernah ngantuk. Tidak pernah tidur. Apalagi sakit. Alhamdulillah. Manusia hidupnya diiringi dengan banyak kekurangan. Tidak selamanya melek terus gitu kan. Ada ngantuk dan ada tidurnya. Ya, ngantuknya biasanya lagi ngaji biasanya tuh. Gitu. Sama baca buku. Itu ngantuknya kuat biasanya. Satu lagi kalau habis makan. Itu ngantuknya kuat. Dan tidur manusia. Ketika tidur itu, dia sudah berada pada kehidupan yang lain. Tidak lagi di dunia. Namanya di alam mimpi. Gitu. Artinya, dia sudah tidak kelihatan. Ya, namanya orang tidur kan dianggap orang yang mati kan. Makanya dalam hadis disebutkan tidur itu ya mati kecil. Karena orang sudah tidak sadar. Sehingga ya hukum-hukum yang berkaitan dengan orang hidup tidak berlaku bagi orang yang tidur. Makanya Nabi bersabda, "Rufi al-qalam an salasa." Diangkatnya catatan pena, hukum dosa dan tidak, pahala dan tidak. Itu diangkat pada 3 orang. Yang pertama, as-sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia balik. Ya. Yang kedua, ya, al-majnun hatta yufiq. Orang gila sampai dia normal lagi. Ada nggak orang gila yang normal? Ada kali ya. Tadinya gila, ya, sekarang jadi normal. Mantan gelo gitu misalnya. Kalau sekarang banyak yang calon gelonya, cagel gitu. Darinya caleg menjadi cagel, calon gelo. Ketika nggak kepilih jadi gelo benyaan gitu ya. Yang ketiga adalah an-naim hatta yastayqil. Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi ketika tidur itu tidak berlaku hukum pahala dan dosa baginya. Jadi kita tidak mengatakan apa? Ketika orang tidur itu ya artinya tidak ada artinya tidak bisa kita hukumi dia dosa di situ ketika tidur.
Oleh karena itu, seseorang ketika tidur, kemudian dia mimpi gitu kan. Kalau ketika hidupnya itu dia dosa, misalnya mimpinya tuh. Tapi ketika mimpi jadi nggak dosa. Contoh, ketika hidup bunuh orang, dosa tidak. Ketika bangun bunuh orang, dosa tidak? Dosa. Ketika hidup berzina, dosa tidak? Dosa. Tapi ketika itu dilakukan di alam mimpi, tidak dosa. Tidak dihukumi dosa. Karena diangkat catatan dalam masalah itu. Demikian juga perkara-perkara baik di dalam hidup, dalam mimpinya gitu kan. Seperti itu. Nah, itu manusia. Hidupnya ada kekurangan. Ya. Jadi ada ngantuk, ada tidur, bahkan ya artinya hidupnya itu nggak sempurna gitu. Ada ngantuk dan ada tidur. Dan berakhir dengan kebinasaan yang kita kenal dengan nama lawannya hidup, yaitu apa? Mati. Nah, ini pembahasan kita di sini. Jadi, ketika kita bertemu dengan dua lafadz yang sama, yang satu lafadznya konteksnya untuk Allah, yang satu lafadznya konteksnya untuk makhluk, maka kita ya harus pahami hakikat maknanya. Maka kalau ada lafadznya itu berkait dengan Allah, walaupun sama dengan lafadznya manusia, maka kita mengatakan kita khususkan bagi Allah penuh dengan kesempurnaannya. Lafadznya sama untuk makhluk, kita berikan kepada makhluk dengan kekurangannya. Gitu. Apa sih faedahnya kita mempelajari ini? Faedahnya agar kita sadar. Kita ini jangan coba-coba untuk apa? Sombong untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak akan menang kalau melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gak akan menang gitu. Jangan coba-coba kita untuk pasang badan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita jangan bicara tentang kekuatan kita, tentang hidupnya saja. Kita ini sudah lemah gitu kan. Hidupnya kita aja ini udah lemah. Diawali dengan ketiadaan, diiringi dengan banyak kekurangan, dan berujung kepada kematian atau kebinasaan. Hilang kata hidup itu kalau sudah mati. Gitu. Contoh yang lain. Ya, pindah kita ke halaman 91. Contoh yang lain adalah al-alim. Artinya yang berilmu. Dan itu lawan katanya adalah bodoh atau kebodohan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz al-alim artinya yang berilmu untuk dirinya ya. Dalam surat contoh tentunya banyak ya dalam Al-Qur'an ya. Ini salah satunya penulis sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 61. Al-Anfal ayat 61. Allah mengatakan innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha berilmu, maha mengetahui. Tapi Allah juga menamakan kata al-alim pada makhluknya, pada hambanya. Ya. Ketika Allah mengabarkan tentang ya Nabi Ibrahim bahwa dia akan memiliki apa? Anak yaitu Ismail kan. Maka Allah mengatakan wabasyaruhu bighulamin alim. Ya, melalui malaikat itu bertamu kepada Nabi Ibrahim dan mengabarkan kepada Ibrahim bahwa dia akan memiliki anak yang alim, anak yang berilmu, yaitu Ismail di sini. Di dalam surah Ad-Dariyat ayat 28. Ya, nah ini dimaksud afan. Yang dimaksud ini adalah Ishak, ya, afan. Kan Ismail. Yang dimaksud adalah Ishak. Bahwa tentu dari Sarah ya, dari Sarah
bahwasanya Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak melalui malaikat mengabarkan, ya, apaan kalau kepada Hajar itu Ismail, ya, ini kepada Sarah, ya, itu Ishak tentunya. Malaikat datang, lalu malaikat mengatakan, ya, memberikan kabar gembira bahwa istrinya akan melahirkan, memiliki anak yang alim, yang berilmu, ya, anak yang berilmu. Nah, di sini kita lihat lafadznya sama persis. Allah menamakan dirinya Al-Alim, ya, memiliki ilmu. Allah juga menamakan bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki anak yang alim juga, namanya Alim. Maka tentu lafaz ilmu, memiliki ilmu untuk Allah, kita khususkan untuk Allah. Yaitu apa? Ilmu yang tidak didahului dengan kebodohan, tidak diiringi dengan dan tidak diiringi dengan kelupaan serta kekurangan. Allah Subhanahu wa taala mensifati makhluknya dengan kekurangan ilmu yang sangat banyak. Di dalam surah Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Allah mensifati makhluknya bahwa dia memang berilmu, tapi tetap ilmunya sedikit. Ya. Dan sebelum dia berilmu, manusia itu tidak berilmu. Ya, diawali dengan ketidaktahuan, dan ketika tahu, tahunya juga sangat sedikit, gitu. Tahunya juga sangat sedikit. Ya. Dan nanti ilmunya akan terus berkurang. Semakin tua, orang semakin tambah berilmu atau semakin lupa? Jawab. Semakin lupa, Ustaz. Semakin banyak lupa, yang dikenal dengan nama Paikun. Paikun. Nah, Ustaz. Ya kan, kalau sudah, ini orangnya, aduh, Masya Allah. Ya, ini cerdasnya luar biasa. IQ-nya supersonik bisa. Gitu. Coba ketika umurnya semakin bertambah. 70, naik 80, apalagi naik ke atas gitu. Tambah berilmu, apa tambah berkurang ilmunya? Tambah lupa. Bahkan bisa blank gitu karena kupikun deh, ya. Sampai-sampai lupa ini anaknya, ini siapa namanya? Apalagi kok dikenal dengan cucu. Ini cucu siapa? Ini anak siapa gitu. Padahal cucunya sendiri bisa lupa itu. Itulah keadaan manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak diawali dengan kebodohan. Tidak pernah lupa dan ilmunya luas. Adapun manusia diawali dengan kebodohan. Ketika punya ilmu, punya ilmunya dikit amat. Nanti kalau udah tambah umur, ilmunya habis gitu. Dan akan berhenti dengan kematian, kan begitu. Makanya alam kubur tuh, ketika manusia dihidupkan kembali alam kubur, itu nggak ditanya tentang ilmu fisika, ilmu internet teknologi gitu kan, ilmu tentang apa, politik, ya, ilmu tentang manajemen, ya, ilmu tentang pertanian, enggak ada, hilang. Jadi kalau dalam kubur tuh nggak ada ingatan, kita ingat apa? Ingat tentang ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu teknologi, ilmu sains gitu kan. Itu nggak ada, ingatan itu ada. Ya. Yang teringat apa amalan-amalan dia waktu hidup. Amalan soleh kah atau amalan tidak soleh. Itu yang teringat. Ya. Itu yang akan hadir nanti. Bukan apa? Bukan kecerdasan atau wawasannya yang nanti akan dites di alam kubur, enggak.
Tapi apa amal solehnya ketika Allah berikan dia sedikit ilmu tentang dunia gitu kan. Atau sedikit ilmu tentang agama Allah. Apa yang dia lakukan dengan ilmu yang dia miliki. Maka oleh karena itu, bila kita menyadari tersebut, maka apapun ilmu yang kita miliki, apakah ilmu dunia, apalagi ilmu agama, maka itu harus menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk kita sendiri yang pertama. Kapan itu? Ketika kita di alam kubur. Yang terjauhnya adalah di yaumul hisab, di hari perhitungan dari kiamat. Gitu. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal diri kita, ya, maka kita akan tahu siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya, ini akan mengantarkan kita untuk apa? Untuk ya, eh, berusaha untuk apa ya? Untuk tawadu ya di hadapan manusia juga gitu kan. Untuk tidak kita membusungkan dada kita, menganggap diri kita yang terbaik, menganggap kita lebih hebat, nah, itu kita akan berusaha untuk mengkondisikan diri kita hadapan manusia seperti itu. Karena kita malu kepada Allah. Anggaplah misalnya kita menganggap diri kita hebat karena kita ini cerdas. Kita ini intelektual segala macam. Tapi kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah memberikan kepada kita itu ilmu itu sangat sedikit. Dulunya kita tidak punya ilmu. Dan nanti ilmu sedikit ini sering umur bertambah itu juga akan berkurang bahkan bisa hilang. Karena kepikunan tadi. Contoh yang ketiga adalah Al-Halim. Ya, Al-Halim. Dan ini semua nama-nama Allah akan ke situ larinya ya. Al-Halim artinya Allah Maha Penyantun. Allah sebutkan tentang dirinya dalam surat Al-Isra 44, Innahu kana haliman ghafura. Allah juga menyebutkan tentang hambanya, Fabasyarna bi ghulamin halim. Kami berikan ya kabar gembira kepada Ibrahim tentang anaknya Ismail. Nah, ini baru Ismail ya. Surah As-Saffat 11. Yang Ismail itu ghulamin halim. Anak yang penyantun. Ya. Bahkan anak yang sangat sabar. Dan kita sudah membuktikan kesabaran dan kesantunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika dibawa oleh bapaknya Ibrahim ke suatu tempat kosong ya untuk disembelih karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan apa lehernya, meletakkan pisaunya di leher anaknya. Nabi Ibrahim itu namanya itu bayangkan anak pertamanya yang Nabi Ibrahim itu sudah lama gitu kan nggak punya anak itu. Lama banget. Kemudian ketika punya anak, harus dipisah, dibawa ke Nabi Ibrahim kan di Palestina tuh. Allah perintahkan untuk apa? Bawa anaknya Ismail dengan hajarnya itu dibawa ke Mekah. Waktu itu kosong sama sekali Mekah. Baru juga punya anak, disuruh ditinggalin ke Mekah, Nabi Ibrahim harus balik ke Palestina. Begitu sudah mulai agak gede gitu kan, mungkin umuran-umuran SD begitu. Pergi lagi Ibrahim dari Palestina ke Mekah untuk melihat anaknya. Dan saat itu Mekah sudah sangat ramai. Karena ada zam-zam, air zam-zam di situ ya. Yang kemudian masyarakat hanya banyak karena ada air di situ. Datang lagi Nabi Ibrahim ke Mekah. Ya anaknya sudah lagi, wah Masya Allah kerinduan yang sudah sangat panjang gitu kan. Bertemu. Tapi Allah ingin agar Nabi Ibrahim tidak terikat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah anak itu ujian. Maka Nabi Ibrahim diuji. Apakah dia lebih memilih Allah atau anaknya? Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi sebanyak 3 kali agar anaknya disembelih. Maka Nabi Ibrahim melakukannya. Ketika diletakkan pisaunya di leher anaknya yaitu Ismail
Sebagai seorang bapak, bayangkan bagaimana rasanya. Bagaimana ujian itu sangat berat pada Nabi Ibrahim. Tapi lihat bagaimana Ismail berkata, Ya abati, if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Allahu Akbar. Wahai bapakku sayang. Itu panggilnya lembut. Ya abati. Wahai bapakku sayang. Lakukan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Lakukan. Insya Allah engkau akan dapati aku sebagai orang yang bersabar. Allahu Akbar. Itu halim. Sifat halim itu ada pada Nabi Ismail. Tentu ya sesuai dengan kemakhlukan. Ya, sabarnya manusia ya ada ini ya, ada batas ya, gitu. Ada batas. Dalam pengertian ya kalau kita anggaplah nilai bahwa nilai 100-nya sabarnya manusia itu adalah 100, maka itu batasnya gitu loh. Gak mungkin kesabarannya bisa sampai 1000 gitu kan. Apalagi lebih daripada itu. Nah itulah batasnya gitu. Dan setiap pribadi manusia, dia tidak akan pernah tahu apa batas maksimal kesabarannya. Makanya bersabar tanpa batas di sisi itu gitu tinjauannya. Gitu. Tapi sesabar-sabarnya manusia, ya tetap sabarnya itu ya dia punya titik puncak gitu kan. Gitu. Titik puncak. Ya. Bukan berarti ya dia eh, harus kemudian berkata, udah sekarang saya juga manusia, saya juga punya batas kesabaran saya. Maka buat apa lagi saya menyabar-jabari? Enggak begitu maksudnya. Tetap dari sisi dirinya, dia tidak boleh membatasi kesabarannya. Tetapi kita mengatakan bahwa kalau dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sabarnya manusia itu punya batas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah kesabarannya itu tanpa batas. Ya. Kalau Allah tidak sabar, habis kita ini di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alal ardi min dabbah." Kalau seandainya Allah ingin menyiksa manusia akan kedoliman dan dosa-dosa mereka, ini kok Allah nggak sabar ini. Pasti Allah tidak akan sisakan satu pun makhluk melata yang bisa berjalan di muka bumi ini. Kalau Allah tidak sabar gitu. Sampai-sampai ketika makhluknya mengatakan Allah punya anak, Allah masih menahan diri di dunia ini. Maka Rasul mengatakan, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Ketika apa? Ketika makhluknya, si manusia ini, mengatakan Allah punya anak, Allah masih ngasih dia rezeki. Padahal, ya, si makhluk ini telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Allah punya anak, betapa sakitnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang paling bersabar daripada Allah, kata Allah SAW. Itu ketika si hambanya mengatakan Allah punya anak, Allah masih memberi mereka rezeki. Padahal kalau Allah mau, karena itu menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mau, Allah bisa habiskan mereka semua itu. Tidak diberikan kesempatan hidup sama sekali. Tapi Allah bersabar. Ini sifat halimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan makhluk. Ya. Kalau sangat disakiti berulang-ulang terus ada kemudian sifat ingin membalasnya. Coba ya, pernah nggak kita melihat ada manusia yang dia telah berbuat baik itu kepada seseorang, pada seseorang.
Tapi orang ini menyakiti dia dengan menuduhnya, ya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat menyakitkan orang ini. Sakit gitu. Kira-kira, dan ternyata kira-kira orangnya tersinggung tidak? Sebagai manusia. Tersinggung dong. Dia sudah saya bantu sebanyak-banyaknya. Kemudian berani-beraninya dia mengucap sesuatu yang sangat menyakitkan saya. Kira-kira tersinggung nggak kita? Tersinggung kan? Bisa nggak kita menemukan ada orang yang dia tersinggung, tapi tetap berbuat baik. Dikasih terus, dibantu terus. Susah cari orang kayak begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai memiliki sifat Al-Halim, ya, itu tetap, ya, tetap memberikan rezeki kepada hambanya walaupun ada di antara mereka yang telah sangat menyakiti Allah Jalla wa ala. Demikian juga pada nama Sami mendengar, ya, Basir melihat. Ini tentu nanti kita akan rinci pada waktunya ketika kita mulai membahas satu persatu nama itu pada waktunya, ya, sehingga kita akan bisa melihat keluasan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah pada nama yang disandangnya, yang khusus bagi dirinya. Ya. Soal Sami, ya, ini nanti kalau kita bahas itu luar biasa. Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala ini saya ingin di pembahasan di awal-awal ini tidak ada, tapi nanti pelajaran Sami itu nanti dibahas. Allah mendengar itu. Contohnya begini, saya kasih sedikit quotes aja. Kita, ya misalnya gini, kita ini punya dua orang teman, ya. Yang satu orang Jawa, yang satu orang Betawi. Yang satu orang Jawa Barat, maksudnya saya orang Sunda, yang satu orang Betawi. Ya, datang kepada kita berdua. Keduanya sama-sama ngomong dengan permasalahan yang sama. Kita bisa mendengarnya nggak? Bisa tidak? Bingung, Ustaz. Bingung. Bagaimana? Ya, yang satu ngomong bahasa Sunda, yang satu ngomong Betawi. Permasalahan dibicarakan sama. Orang tahu bilang, gue nih punya banyak utang, lu bisa bantu gue nggak? Orang Betawi bilang gitu. Orang Sunda bilang pakai bahasa Sunda. Ya, orang tuh boga duit, bawa utang, sok atuh, pasien ke orang. Berbicaranya dengan permasalahan yang sama, tapi beda dua bahasa. Masalahnya sama. Kira-kira kita ngerti atau bingung? Bingung, Ustaz. Bingung. Bagaimana kalau permasalahannya beda? Ngomongnya bahasa Sunda, bahas tentang masalah, ya anak. Ngadu sama kita agar anaknya dibantu gitu, urusan pekerjaan. Yang satu ngomong masalah hutang, pakai bahasa Betawi. Tambah bingung tidak? Tambah, Ustaz. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah mengabulkan doa dari seluruh manusia dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam permintaan. Tidak pernah salah dan mengabulkan doa. Nggak pernah salah dengar Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Itu contohnya maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang doa sama Allah itu kan kalau orang Jerman pakai bahasa Jerman kan? Orang Sunda pakai bahasa Sunda, Jawa pakai bahasa Jawa. Itu. Beda pakai bahasa Al-Quran hadis data apal. Itu. Ya, pakai bahasa Indonesia data bisa bahasa Indonesia, data tinggalnya di gunung orang Jawa nate. Ya. Orang Sunda tinggalnya tuh di gunung selalu, maksudnya tinggalnya selalu di kampung, tidak pernah bertemu dengan orang kota. Jadi kalau doa pakai bahasa Indonesia tuh asal abdol gitu, aku bahasa Sunda begitu. Itu baru Indonesia, belum lagi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dan mengabulkan doa. Yang doa pakai Jerman dikasih kalau doa pakai bahasa Inggris.
Nggak pernah salah dan ngabulin doa. Mendengarnya Allah Maha sempurna. Dan mendengarnya Allah tidak sayang terucap. Yang di dalam hati mereka pun Allah tahu. Nah, itu sedikit kita bicara tentang pendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tapi kita akan bahas pada waktunya lengkap dengan dalil-dalilnya, ya, membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sisanya tentang ini Allah menyebutkan Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan banyak lagi ya. Eh, maka itu akan kita lewatkan, tinggal baca sendiri saja. Mungkin kita akan pindah pada materi berikutnya, yaitu bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas ya. Kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Dan mungkin 2 atau 3 kali pertemuan baru nanti kita akan bahas satu persatu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Baik, sampai di situ dulu kajian kita di subuh hari ini. Barangkali kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Enggak, untuk para ikhwah sekalian yang akan bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa juga untuk menulis di kolom komentar di kolom pesan di bawah yang telah tersedia. Ana Mangga, mangga akhir hari persilakan. apa nih Ustaz? Tadi kan yang menyinggung tentang kesabaran. Terus bagaimana kiat-kiat dalam bersabar Ustaz? Terutama misalkan terhadap anak yang nakal gitu. Atau ya, bersabar dalam berbagai masalah Ustaz. Iya. Iya. Barakallahu fiik ya. Apa kiat-kiat untuk menguatkan kesabaran? Kalau ditanya kiatnya banyak. Cuman dalam kita menjalankannya ini tentu butuh terus latihan-latihan ya. Jadi saya menyampaikan itu berdasarkan ilmu yang saya ketahui. Dalam mengamalkannya saya juga sedang belajar ya. Jadi nggak identik kalau saya menyampaikan berarti saya sudah orang yang paling sabar. Belum tentu juga gitu kan seperti itu. Tapi kita sama-sama ya. Kita sama-sama belajar bersabar ya. Gitu. Yang pertama kembali dalam permasalahan apapun, ya pertama kali yang harus kita letakkan adalah berdoa. Itu harus ya. Kalau Nabi saja doanya banyak, pada dia orang yang paling sabar di muka bumi ini, maka kita mestinya lebih pantas lagi untuk lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Itu yang pertama. Perbanyak doa. Ya Allah, ya, berikanlah kesabaran kepadaku untuk menghadapi ya anak-anakku, menghadapi pekerjaanku, menghadapi ini dan itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena karena begini. Kita kadang-kadang ya eh, ketika kita berdoa ya, ketika kita berdoa, kita lupa untuk memasukkan doa untuk diberikan kesabaran dalam doa kita. Bisa jadi seperti itu. Kita kan sering doanya kan Robbana atina fid hasanah. Bagus. Ya, itu sangat bagus. Ya, itu memang sudah menjama. Tapi akan lebih sempurna lagi bila ada permasalahan-permasalahan khusus kita masukkan dalam doa kita. Nah, salah satunya doa agar diberikan kesabaran. Ya, doa agar diberikan akhlak yang mulia. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memang tambah ilmu ya tentang besarnya pahala sabar. Kita harus buka-buka gitu kan. Apa ayat, apa hadis yang membahas tentang fadilah atau keutamaan sabar. Ya, kayak ibarat begini. Ada barang, ada benda yang biasa. Tapi ketika si salesnya itu ya menjelaskan barang itu dengan wah ini barang memiliki kelebihan ini dan ini Pak, Bu. Wah gitu. Tadinya biasa kita jadi tertarik. Karena apa? Karena kita dapat ilmu tentang kelebihan barang tersebut. Nah, masalah sabar, mungkin kita sering dengar kata sabar ya, sabar ya. Kok ada ini sabar, kok ada sabar. Tapi
Kenapa kemudian sabar itu menjadi sesuatu yang kurang menarik buat kita atau belum kuat kita perjuangkan? Bisa jadi kita belum tahu kelebihan atau keutamaan kalau bersabar itu kayak apa gitu kan. Nah, pelajari tentang keutamaan sabar. Ya, seperti bahwasanya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah menyatakan sabar itu pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu diberikan tanpa batas. Tanpa batas. Tanpa batas menunjukkan apa? Sangat besar itu artinya. Kalau tanpa batas. Kita kan kalau sholat ingin dapat pahala gede kan. Sedekah pengen pahala besar kan. Kan begitu. Betul nggak? Ya kan? Nah, bisa dan kita tidak bisa tahu juga gitu kan. Apakah betul-betul Allah berikan pahala yang kita harapkan besar tadi. Maka coba kita berusaha lagi untuk mencari betul-betul yang lain agar pahala itu diberikan sangat banyak. Dan ternyata pahala sabar itu luar biasa besar gitu. Luar biasa besar. Nah, coba kita ingat-ingat itu. Kemudian bahwasanya Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Allah akan senantiasa bersama orang yang sabar. Allah akan senantiasa menolong orang tersebut selama dia bersabar gitu. Ya. Allah akan memberikan dia taufik, Allah memberikan dia pertolongan, Allah memberikan dia jalan, Allah akan memberikan dia ketenangan dan seterusnya. Nah, pelajari pahala-pahala sabar dan keutamaannya. Yang ketiga, ya, setelah pertama doa, kedua pelajari keutamaan sabar. Yang ketiga, pahami dampak buruk negatif dari ketidaksabaran. Pahami. Coba ketika kita tidak sabar. Apa sih reaksi orang nggak sabar? Rata-rata emosi kan? Betul nggak? Emosi. Ketika kita emosi, apa yang terjadi pada sisi fisik kita? Fisik loh, dulu ya, fisik. Kita menegang, jantung kita berdegup keras, darah kita mengalir kencang. Itu orang bisa stroke itu. Ya, bisa stroke. Darah tinggi meningkat. Iya, itu secara fisik loh ya, secara hitungan kesehatan. Rugi tidak? Rugi. Ya. Kedua, secara fisikis. Secara fisikis. Orang yang tidak sabar, kemudian diungkapkan dalam bentuk emosional, itu galau itu. Saat dia emosional itu kondisi jiwanya itu menjadi goncang. Ya, ketika goncang itu, ya dia tidak merasakan kebahagiaan ketika itu. Mari kita lihat dampak negatif yang ketiga. Apa dampaknya kepada pihak yang kita tidak sabari? Misalnya berkaitan dengan orang ya, itu bisa contohnya tidak anak-anak. Ketika kita emosional, kemudian itu kita ungkapkan apa yang terjadi. Baru-baru ini kita mendapatkan berita si ibu membunuh anaknya karena anaknya nggak mau belajar kan ketika masa pandemi. Betul tidak berita itu? Lagi viral ya katanya ya. Betul kan? Benar Ustaz. Iya, Ya Ustaz. seperti itu. Itu. Kenapa tuh anak sampai dibunuh? Karena tidak sabar kan? Lihat dampaknya. Ketika anaknya meninggal, dia menyesal tidak? Itu pasti menyesalnya seumur umur. Setelah anaknya mati, baru dia tersadar. Kita turunkan dampak negatif berikutnya. Oke, nggak mati tuh anak bisa cilaka itu, bisa cacat itu. Ada kisah seorang anak. Ini si bapaknya baru beli ban baru, baru beli mobil baru. Si anaknya itu entah dapat nonton apa gitu kan, kayak apa sih main apa gitu, yang pakai senjata tajam paku atau apa gitu. Kemudian bapaknya pergi kantor, pergi kemana gitu kan, tinggal ibunya di rumah. Ibunya nggak tahu si anak apa. Si anaknya itu ambil benda tajam, ban itu tusuk gitu. Bannya sampai banyak rusak. Gitu. Ini mobil baru beli. Mungkin
Dicicil kayaknya belum lunas. Dicicil karena baru beli. Begitu datang, si bapaknya tuh emosi, tuh anaknya dipukul, kakinya itu, atau tangannya gitu, salah. Oh, biru itu, biru. Seminggu kemudian, si anaknya demam, ya, dan nggak bisa bangun. Akhirnya dibawa ke dokter dan diputuskan harus diamputasi si anak. Tuh bapaknya, ini nggak tahu, ini kok cerita nyata di Indonesia. Itu bapaknya menyesal sampai sekarang. Lihat dampaknya ketika tidak sabar. Belum lagi kita bicara tentang dosa. Ya. Itu kalau objeknya adalah orang. Bagaimana dengan permasalahan? Kalau itu ada perkara hidup kita. Kita mungkin berhadapan dengan masalah tentang ekonomi yang susah. Pandemi ini kan orang sering bicara tentang apa susah makan, susah ini gitu kan. Emang kalau kita misalnya gelisah, kalau kita misalnya emosi, emang masalahnya jadi selesai apa enggak? Kan enggak juga. Masalahnya enggak selesai, kita galau gitu. Berarti itu namanya sebuah kebodohan gitu kan. Tapi disitulah hawa nafsu dan setan berusaha ingin merampas kebaikan kita. Ingin agar kita ya buruk baik dalam pandangan Allah dan buruk dalam pandangan manusia, ya, dan ini merusakkan kesehatan kita. Maka oleh karena itu, ya, bila kita menyadari hal ini, rugi kalau kita tidak berusaha untuk menguatkan kesabaran kita, sangat-sangat rugi. Ya, bila kita tidak sabar, banyak efek negatif yang akan banyak bermunculan. Gitu. Tapi saya ini orangnya temperamen, Ustaz. Sejak kecil, bawaan sejak kecil sudah begini. Iya, tetapi tidak ada yang tidak bisa dirubah. Mungkin perubahan itu tidak spontanitas terjadi, tapi bertahap. Maka seiring waktu berjalan, kita akan lihat bahwa kita telah meninggalkan keburukan kita di masa lalu karena kita menjalani proses rehabilitasi pada sifat buruk kita tadi. Insya Allah akan ada perubahan. Ya, insya Allah akan ada perubahan. Cara yang kelima, kiat yang kelima adalah kita perlu juga membanding-bandingkan apa yang kita jalani. Ya, bisa jadi banyak orang yang mengalami sama dari apa yang kita hadapi, bahkan ada yang lebih parah. Tapi kok mereka bisa menjalaninya dengan baik. Padahal masalahnya sama, bahkan lebih repot mereka itu daripada kita, gitu kan. Siapa yang jadi kata lain? Yang pertama para nabi dan rasul dulu. Yang kedua kita lihat para sahabat, tabi'in, kita lihat para ulama, dan di zaman sekarang bila kita lihat ada manusia lain selain kita, ya, yang mengalami masalah yang sama dengan kita, bahkan lebih berat, kok dia bisa bersabar, maka kenapa kita tidak bisa bersabar? Kita coba lihat, banding-bandingkan dengan orang lain gitu kan. Maka bila kita lihat ternyata kita masih lebih ringan ternyata masalah kita daripada ini. Lalu bagaimana tentang tadi kok bisa tentang masalah anak, masalah mendidik anak, kita kok jadi nggak sabar gitu didik anak gitu. Maka berarti apa? Harus kita nggak sabar. Mungkin karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan, berarti otak kan nggak main tuh. Yang main apa? Emosi kan? Tapi ketika kita tahu dan bertambah ilmu kita tentang metode pendidikan anak, maka yang bermain otak itu. Ini kok anak begini itu, harusnya begini kan. Kalau begininya begini. Nah, maka pelajari ilmu cara mendidik anak. Metodenya itu banyak konsultasi pada orang-orang berpengalaman di dunia pendidikan. Kasus per kasus yang kita hadapi, konsultasikan ke mereka. Bagaimana menghadapinya? Mungkin kepada guru-gurunya di sekolah, kita coba tanya anak kita ketika di sekolah, mengalami nggak seperti kita alami di rumah. Bagaimana cara guru bersikapi? Tanya ke guru.
Karena guru secara umum itu mempelajari, apalagi yang sudah berpengalaman, sudah mendapatkan rumus mengatasi permasalahan pada anak dalam belajar. Itu guru paling menguasai biasanya, apalagi sudah punya pengalaman panjang. Jadi banyak bertanya kepada yang ahli. Saya kira termasuk dalam masalah bisnis juga sama ya. Ketika kita nih ada masalah kita dagang kok kayaknya nggak maju, tapi dagang kok kayaknya kurang laku gitu kan. Mungkin ilmu tentang dagangnya kita belum paham, maka bergurulah kepada para pebisnis, para pedagang yang sudah berhasil. Baca literatur, buku-buku yang mendukung ke arah situ. Dan saya kira itu perlu kita perluas ya wawasan kita tentang apa yang kita hadapi. Itu penting. Ya itu penting. Nah, untuk yang terakhir ini, itu berdasarkan pengalaman saya dan saya terus menjalani hingga hari ini. Intinya semuanya ada beberapa perkara tadi, 1, 2, 3, 4 poin tadi, dan kiat-kiat bersabar, itu juga sedang terus kita gali dan terus kita pelajari sampai hari ini. Ya, Allah alam bisawab. Satu lagi yang terakhir ya, karena sudah mulai ramai. Siap, Ustaz. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau konteks lagi nih, mohon penjelasan asbabun nuzul daripada ayat 70 surat Yusuf, di mana Nabi Yusuf rondasan memasukkan mahkota raja ke karung saudara-saudaranya. Nah, asbabun nuzulnya seperti apa tuh? Oh, penjelasannya. Mohon. Oh iya. Baik. Jadi pembahasannya kurang tepat dengan asbabun nuzul. Ya, jadi ada beberapa ayat yang turun itu tafsir mungkin bukan ya. Mungkin tafsir, lebih tepatnya kepada tafsir. Oke, tafsir. Iya, gitu. Jadi ada beberapa ayat yang turun bukan karena ada sebab, tapi memang itu Allah saja ingin menceritakan tentang kisah. Ya. Bukan karena sebab. Sebab nuzul itu adalah misalnya begini, ketika Nabi berdakwah, ada orang yang bertanya tentang suatu perkara. Maka Allah turunkan ayat itu untuk menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Itu nama asbabun nuzul. Gitu. Tapi kalau kisah itu murni Allah mengkisahkan. Gitu. Tapi dalam kisah Yusuf, itu bukan asbabun nuzulnya, bukan karena ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ceritakan kepada kami tentang kisah Nabi Yusuf. Tidak ada. Setahu saya, tidak ada asbabun nuzul seperti itu. Allah murni menurunkan kisah itu untuk menjadi ibroh buat manusia, gitu kan. Seperti itu buat umat Muhammad SAW. Nah, salah satu potongan kisah itu berkaitan dengan adalah bagaimana ketika Nabi Yusuf itu artinya sudah dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian Nabi Yusuf singkat cerita ya diasuh oleh kerajaan dan akhirnya beliau menjadi bendahara raja gitu ya, bendahara raja gitu ya. Ya, di situ kan ada dialami dengan dia difitnah, udah ketika dia dewasa itu kan digoda oleh istrinya sang raja El Aziz itu Imratu Aziz, kemudian dia dipenjara, kemudian akhirnya ada orang penjara yang mendapatkan mimpi, kemudian bisa ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf, kemudian orang itu keluar ya, dan Nabi Yusuf tinggal waktu lama, orang itu lupa dengan Nabi Yusuf sekian tahun gitu kan. Dan ada suatu si raja bermimpi bahwa ada 7 sapi yang dimakan oleh yang gebuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, ada panen buah-buahan yang sangat banyak, kemudian nanti akan menjadi kering kerontang gitu. Maka ditanyakan kepada ahli takwil di kerajaan, nggak ada yang tahu. Nah, si pembantu ini yang kemudian orang di penjara tadi akhirnya menjadi pembantu raja, itu ingat Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf keluar, dipanggil dan bisa menakwilkan mimpi gitu. Dan diangkat Nabi Yusuf menjadi bendaharawan kerajaan. Itu seperti itu. Ya. Dan Nabi Yusuf membersihkan dirinya dari tuduhan dan dipanggil istrinya raja menggoda Nabi Yusuf, membuat Nabi Yusuf jadi penjara dan reputasinya buruk. Akhirnya Nabi Yusuf clear sudah. Nah, benarlah mimpi Nabi Yusuf ya, benarlah mimpi itu sesuai dengan tafsiran mimpi Nabi Yusuf. Di 7 tahun kemudian terjadi paceklik. Nah, itu juga menimpa di keluarganya Yakub dan anak-anaknya yang merupakan kakak-kakak Nabi Yusuf.
datanglah mereka ke kerajaan untuk minta jatah, karena Nabi Yusuf sebagai pedagang kerajaan dan raja memutuskan untuk membagi-bagi makan kepada rakyat yang kelaparan. Nah, Nabi Yusuf menjadi penanggung jawab utuh dalam pembagian makanan itu. Nah, datanglah saudaranya ini. Tapi ada yang paling kecil, adiknya Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf sudah pernah ketemu waktu kecilnya, namanya Bunyamin. Ya, Binyamin lah gitu. Atau Bunyamin, bukan Benyamin ya. Kok Benyamin biasanya bisa identik dengan Benyamin S gitu kan. Nah, ini Bunyamin bacanya, Bunyamin. Ya, bukan Benyamin. Bunyamin. Maka ketika mereka datang ke kerajaan, si kakak-kakaknya udah gak kenal Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf mengenali mereka. Gitu. Dan Nabi Yusuf ingin agar adiknya dihadirkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepada Nabi Yakub yang buta, yang butanya karena menangisi Nabi Yusuf terus-terusan gitu. Itu sebelum si kakak Nabi Yusuf berangkat dari rumah, si bapaknya ini Nabi Yakub memberitakan kepada mereka agar memasuki pintu kerajaan, memasuki kerajaan itu dari pintu berbeda-beda. Dan mereka menjalankan wasiat bapaknya, masuk dari kerajaan dari pintu berbeda-beda. Gitu. Nah, salah satu dari mereka ketika mereka akan pulang, Nabi Yusuf masukkan dulu ya si piala, ya bukan mahkota, cangkir emas gitu, semacam cangkir emas itu, ke dalam karung salah satu dari mereka. Gitu. Nah, ini mereka kumpul untuk pulang. Ya, ketika mau pulang, Nabi Yusuf sudah meminta kepada penjaga untuk periksa. Gitu. Ada itu suruh apa? Sebentar. Mereka ini pulang ya. Mereka ini pulang. Ini kejadian yang kedua kali, Afwan. Kejadian dua kali. Mereka ini pulang. Dan ketika pulang itu si Nabi Yusuf minta agar adiknya didatangkan. Jadi didatangkan. Nah, permintaan yang kedua ini mereka datang bersama Bunyamin tadi. Nah, ketika mereka datang inilah Bunyamin itu dimasukkan karungnya oleh Nabi Yusuf agar Bunyamin ya, ditangkap gitu. Maksudnya gitu supaya Bunyamin nggak pulang gitu kan, supaya tetap bersama Nabi Yusuf gitu. Nabi Yusuf dari rindu sama adiknya gitu kan. Nah, ceritanya begitu. Akhirnya dipegat gitu kan, ditangkap. Ya, mereka bingung. Mereka bilang, kami nggak bukan pencuri gitu kata mereka. Nggak, sampai kami periksa. Bisa ada di karung Bunyamin. Maka yang ketangkap ini nggak boleh pulang. Mereka juga merengek-rengek gitu karena mereka ingat pesan bapaknya gitu kan. Seperti itu gitu, agar dijaga adiknya gitu kan. Seperti itu. Ya, Bunyamin harus tinggal. Mereka pulang gitu. Dan Nabi Yusuf minta, di situ Nabi Yusuf membuka dirinya bahwa saya adalah Nabi Yusuf. Mereka terkaget dan menyesal luar biasa, dan Allah memaafkan dosa-dosa mereka. Dan Nabi Yusuf minta agar keluarganya, bapak ibunya dibawa bersama ke kerajaan. Dan Nabi Yusuf memberikan bekal baju potongan yang dulu kakaknya lakukan, gitu kan? Waktu membunuh kan gini ceritanya, Nabi Yusuf dibuang oleh kakak, kan ceritakan si kakaknya itu ngajak main Nabi Yusuf. Nah, kemudian si kakaknya itu membuang Nabi Yusuf ke sumur. Kemudian bajunya kan dibuka tuh. Nah, sebagian potongan itu Nabi Yusuf masih pegang gitu kan. Nah, sebagian yang lain dikasih darah dari hewan ternak yang diambil dekat situ gitu kan. Itu yang diberikan kepada bapaknya dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf sudah dimakan serigala gitu kan. Padahal dibuang ke dalam sumur. Nah, pakaian itu, ya kemudian dari sumur itu datang pedagang yang ngambil air, kemudian mereka ngambil air ke bawah ember gitu, disimpan ke bawah, Nabi Yusuf naik gitu kan. Oh, ternyata ada anak kecil yang bisa dijual, mereka bawa ke kota, dan ternyata pembelinya kerajaan kan gitu. Diasuh sampai udah gede digoda oleh si raja kan begitu. Nah, itu masih disimpan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta kakaknya bawa ini kepada bapakmu gitu. Nabi dan usapkan ke mukanya. Maka sebelum datang itu Nabi Yakub sudah merasakan bahwa ini Nabi Yusuf akan datang gitu.
Orang sampai orang rumahnya bilang, kamu nih ngaco gitu kan, udah tua, mungkin udah mulai pikun, udah sampai merindu-rindukan anak begitu kira-kira. Nah, benar, datanglah kakak Nabi Yusuf membawa potongan pakaian tadi dan diusapkan ke mata Nabi Yakub dan bisa melihat kembali. Dan mereka berkumpul bersama di kerajaan. Nah, kurang lebih begitu. Yaitu kisahnya. Dan itu pelajarannya banyak itu. Betul. Kapan-kapan kita bisa bahas tentang Nabi Yusuf itu. Betul. Saya penasarannya apakah dengan memasukkan piala atau katakanlah sandal ke dalam kalung itu bukan satu fitnah? Bukan ya? Allahu a'lam bishawab ya, Allahu a'lam bishawab ya. Ini namanya tipu daya ya. Tipu daya ya. Tipu daya mungkin ini ide dari seorang raja tapi berujung kepada kemaslahatan. Berujung kepada kemaslahatan. Oh iya paham. Untuk memberikan pelajaran kepada sang kakak gitu. Gitu. Seperti itu. Kalau langsung dibuka kan udah selesai nih cerita gitu kan. Ini si kakaknya harus dikasih dulu mungkin Nabi Yusuf ingin memberikan surprise yang luar biasa, mungkin begitu. Allah a'lam gitu. Dan itu ya sah-sah saja gitu kan. Iya. Memberikan surprise. Iya betul. Ada kesannya ke sana awalnya, makanya saya tanya tafsirnya itu kan. Gitu. Iya. Sudah kalau seperti itu. Ya, nuhun dat. Kalau fitnah maka berarti dia tujuannya mudorot. Nah, kalau ini tidak mudorot. Ini berujung pada kebaikan. Gitu, ujungnya kebaikan. Ya. Oke, siap. Ya, saya kira cukup kajian kita sampai di situ dulu. Ya, kita cukup kajian kita. Ya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil jalan-jalan.